Perkenalkan, nama saya Fathul Hamzara dengan NPM 243510343. Kali ini saya akan membaca buku pemrograman web bab 3 dengan judul besar The Art of Styling, Modern CSS Layout. Bagian pertama itu ada the box model mechanic. Segala sesuatu adalah kotak. Jika kamu ingin menguasai CSS, kamu harus menerima suatu kebenaran mutlak. Di dalam mata poster, setiap elemen HTML mulai dari huruf kecil hingga gambar raksasa hanya sebuah kotak persegi panjang. Konsep ini dikenal sebagai the box model, yang merupakan fondasi paling fundamental dari tata letak web. Bayangkan setiap elemen seperti sebuah properti rumah, tengah-tengahnya ada konten area, yaitu rumah itu sendiri dengan teks, tempat teks dan atau gambar tinggal. Ukuran area ini ditentukan oleh properti width dan height yang kamu tetapkan di dalam CSS. Lapisan pertama yang mengupas konten adalah padding, yang bisa dibayangkan sebagai halaman rumput di dalam pagar rumahmu. Padding adalah ruang transparan yang memisahkan konten dari batas luarnya, memberikan ruang napas agar teks tidak menempel sesak ke pinggiran. Ketika kamu menambahkan latar belakang warna atau background color pada sebuah elemen, warnanya akan meluas hingga menutupi area padding ini. Padding bersifat internal, menambah ukuran total dari elemen tersebut, membuat elemen tampak lebih besar dari dimensi konten aslinya. Penggunaan padding yang bijak adalah kunci desain terbuka yang elegan dan tidak terlihat sempit. Setelah padding, kita bertemu dengan border, yang berfungsi sebagai pagar pembatas dari rumahmu. Border terletak di antara padding dan margin. Dan ia adalah salah satu bagian dari model box yang bisa memiliki warna dan gaya visual garis. Ukuran ketebalan border juga ikut menambah dimensi total elemen, dan seringkali menjadi jebakan bagi pemula yang mencoba mengepas elemen ke dalam lebar tertentu. Lapisan terluar yang paling sering disalahpahami adalah margin, yang merupakan jarak sesuai antara rumahmu dengan rumah tetangga. Margin adalah rumah kosong di luar border yang benar-benar terparing tidak memiliki warna latar belakang. Fungsi utamanya adalah untuk mendorong elemen lain menjauh, menciptakan jarak antara komponen agar tidak saling bertumpuk atau berdempetan. Mengenai margin vertikal memiliki penelitiannya yang disebut sebagai margin collapse, di mana jika dua margin vertikal bertemu, mereka tidak dijumlahkan, melainkan diambil nilai yang terbesar. Namun, ada satu masalah besar dalam model standar JSS yang sering membuat perhitungan layout menjadi mimpi buruk matematika. Secara default, jika kamu mengatur width 100 px, lalu menambahkan padding 20 px dan border 5 px, lebar lebar total elemenmu akan membengkak menjadi 150 px. Tapi tambah 20 kiri dan tambah 20 kanan plus 5 kiri dan 5 kanan. Ini akan menimbulkan karena merupakan layout yang sudah kamu hitung dengan presisi. Solusi arsitektur modern di masalah ini adalah mengubah properti box size menjadi border box. Dengan border box, browser dipaksa untuk menghitung padding dan border dalam lebar yang sudah ditentukan. Jadi jika kamu set width 100 px, lebar totalnya akan tetap 100 px dan browser yang akan otomatis mengecilkan area konten untuk mengakomodasikan padding pada border tersebut. Untuk bagian dua ada CSS, specificity, dan cascade. Saya ini menggunakan perang selektor. Pernahkah kamu menuliskan kode CSS, menyimpannya, mereset browser, tapi tampilan tidak berubah sama sekali padahal kodenya sudah benar? Selamat datang di dunia cascading, sebuah algoritma hierarkis yang digunakan browser untuk menentukan aturan mana yang menang. Jika ada kolom 3 ya, kata cascade, arti terjun, berarti aturan mengalir dari atas bawah. Jika ada dua aturannya identik, kemudiannya atau aturan yang ditulis paling akhirlah yang akan diterapkan. Jadi sebelum melihat urutan penulisan, browser melihat bobot kekuatan ini dari selektor yang digunakan, yang disebut dengan specificity. Sistem skor spesifisitas ini sering disebut dianalogikan sebagai urutan kepangkatan dalam militer atau skor. ABCD di tingkat terendah adalah elemen sektor, yang kedua itu ada kelas selektor, yang ketiga ada ID selektor, dan terakhir itu ada inline style. Browser akan menghitung total skor dari setiap aturan CSS yang bersaing, dan aturan dengan skor tertinggi akan diaplikasikan ke dalam elemen tersebut. Masalah arsitekturnya muncul ketika developer terbiasa menggunakan ID selektor untuk filing. Karena ID memiliki skor yang sangat tinggi, sangat sulit untuk menimbulkan gaya tersebut. Di kemudian hari, tanpa menggunakan ID lain atau teknik tetap. Misalnya jika kamu mewarnai kolom blue dengan submit btn, color red, blue btn, color blue, kamu terus poin selalu mengalahkan 10 poin. Ini menciptakan kode yang kaku dan sulit dipelihara. Masa developer menulis selektor semakin panjang dan rumit hanya memenangkan perang spesifisitas. Tadi satu senjata pamungkas yang sering disalahgunakan oleh pemula yang berkata, important. Menambahkan important di akhir nilai properti akan membuat aturan tersebut mengabaikan seluruh logika spesifisitas normal dan menjadi prioritas utama mutlak.
Selain spesifisitas, kita juga harus memahami konsep inheritance atau pewarisan. Beberapa profesi instrumen berhubungan dengan teks seperti color, font, family, line height, secara otomatis diwariskan dari elemen induk ke elemen anak. Namun fitur yang berhubungan dengan letak seperti width, margin, border, padding umumnya tidak diwariskan. Memahami mana yang diwariskan dan mana yang tidak akan menyelamatkanmu dari penulisan kode berulang yang tidak perlu. Kamu bisa memaksa pewarisan dengan nilai inherit, misalnya border inherit, atau membatalkan dengan inisial atau insert. Simpelnya, spesifisitas bukanlah bug, melainkan fitur canggih yang desain untuk menangani konflik dalam skala besar. Sebagai arsitek web, tujuanmu adalah menjaga kurva spesifisitas terendah dan sedatar mungkin. Hindari membuat selektor yang terlalu bersaing seperti header, nav, list, item, karena ini meningkatkan skor spesifisitas secara tidak perlu dan jumlah kode bergantung pada struktur UTML yang rapuh. Yang bagian 3 itu adalah ekosistem dan penguasa satu dimensi. Sebelum tahun 2009, membuat tata letak web adalah pekerjaan yang menyiksa orang melibatkan penyalahgunaan seperti float dan tabel yang sebenarnya tidak didesain untuk layout aplikasi. Flexbox hadir sebagai penyelamat untuk melayani tata letak satu dimensi. Artinya ia sangat ahli dalam mengatur elemen baik dalam baris atau satu kolom vertikal, tapi tidak keduanya secara bersamaan. Konsep Flexbox adalah flex konektor dan flex item. Dengan hanya memberikan display, flex pada kontainer, anak-anaknya otomatis berbaris rapi dan perilakunya bisa dikendalikan sepenuhnya oleh induknya. Kunci utama memahami Flexbox adalah memahami dua sumbu, main axis dan cross axis. Secara default, main axis berjalan horizontal dari kiri ke kanan seperti teks dan cross axis berjalan vertikal dari atas ke bawah. Proses identify konten digunakan untuk mendistribusikan item di sepanjang main axis. Misalnya menaruh line item digunakan untuk mengatur posisi item di sepanjang cross axis tengah secara vertikal. Kebingungan sering terjadi ketika memiliki arah sumbu dengan flex direction. Volume sering terjadi pada main axis berubah menjadi vertikal, sehingga deskripsi konten tiba-tiba mengatur posisi vertikal dan bukan horizontal lagi. Kekuatan magis Flexbox terletak pada kemampuan item-itemnya untuk tumbuh dan menyusun, mengisi ruangan tersedia. Properti Flex Row, Flex String, dan Flex Basic memberikan kecerdasan pada setiap item. Misalnya kamu membuat navigasi di mana lebih memiliki ukuran tetap, komponen memiliki ukuran tetap, tapi kotak penjagaan dengan otomatis memanjang untuk memenuhi sisa ruang kosong. Tanpa Flexbox melakukan hal ini membutuhkan perhitungan presentasi manual yang rumit dan sangat pecah di layar yang berbeda. Flexbox menghitung ruang kosong secara dinamis didistribusikan sesuai proporsi yang kamu inginkan. Membuat layout terasa cair dan responsif secara alami. Namun penting untuk diingatkan bahwa Flexbox bukanlah solusi untuk segala masalah layout. Ini didesain sebagai komponen skala kecil atau menengah, seperti navbar, card, form control, atau daftar media. Ketika kamu mencoba membangun tata letak halaman utama kompleks dengan banyak kolom dan baris yang saling tumpang tindih, Flexbox mulai terasa canggung dan memaksa kita membuat banyak div dengan berisi konten menentukan layout. Yang berbeda dengan kakaknya, CSS Grid yang bekerja dengan prinsip layout menentukan konten. Meskipun sudah ada teknologi yang lebih baru, Flexbox tetap menjadi alat paling esensial di sabuk perkakas frontend developer. Kompatibilitasnya sudah hampir 100% di semua browser modern. Dan performanya sangat ringan, pemahaman mendalam tentang cara kerja Flexbox untuk menangani item yang berubah ke baris baru adalah tentang distribusi ruang dan penyelarasan atau alignment. Jika kamu ingin menata benda-benda dalam satu garis lurus atau satu tumpuan, Flexbox adalah pilihan terbaikmu tanpa keraguan. Bagian 4 ada CSS Grid System atau arsitek dua dimensi. Flexbox merupakan penguasa satu dimensi. Penguasa satu dimensi. Maka CSS Grid Layout adalah dewa tata letak dua dimensi yang sesungguhnya. Grid diciptakan untuk menangani baris, row, dan columns secara bersamaan. Mungkin kita membagi halaman web menjadi wilayah-wilayah utama seperti papan jatuh. Sebelumnya ada grid developer terpaksa menggunakan framework sudah besar yang membangun situs ribuan baris CSS dan maka HTML yang kotor ini untuk membuat kolom sederhana. Dengan CSS Grid, kekuatan layar dikembalikan ke tangan CSS native. Itu bisa mendefinisikan struktur halaman yang sangat kompleks dengan kode yang bersih, semantik, dan tanpa perlu elemen di tambahan yang tidak perlu. Konten dasar grid dimulai dengan mendefinisikan track menggunakan grid template columns dan grid template lalu ada elemen induk di sini. CSS memberikan outline satu ukuran dari representation bersama untuk fiction unit. Satuan FR merupakan bagian dari ruang kolom kerja. Saya grid template column, 1FR, 2FR itu membagikan kolom jadi dua. Ini kolom terdiri dari dua kali lipat kolom.
Ini otomatis dan responsif. Ini jauh lebih fleksibel daripada persentase karena akhirnya otomatis menghitung uang di bawah yang dikurangi margin atau gap. Fitur paling estetik dan intuitif dari CSS ini adalah dari templaris. Kamu bisa mengganti layar ini langsung dengan kode CSS menggunakan teks ASCII. Kamu bisa menamai area grid seperti header, sidebar, konten, dan footer. Lalu modelnya lebih penting dari templaris. Jadi kode CSS menjadi lebih berbeda. Ini Indonesia. CSS pun kita minta dari penerbitan otomatis agar maximum algoritma misalnya tugas. Ini memanfaatkan posisi untuk otomatis grid, bukan secara otomatis mengisinya ke dalam sel ini. Memang tidak menghilangkan air dengan itu. Fitur ini menjadi sangat dibebaskan dengan multi min max atau auto feed, auto fill. Kamu bisa memilih fitur responsif yang otomatis menambah atau mengurangi jumlah kolom berdasarkan lebar layar. Selain itu, dia memecahkan masalah klasik, jarak antar elemen. Dengan paper 3, dia berlaku. Di masa lalu, untuk memberi jarak antar elemen, kita harus menggunakan mungkin di semua elemen kecuali elemen terakhir. Itu sangat merepotkan. Dengan gap, kita cukup menentukan dari contextual grid dan browser akan memberikan jarak antar item. Tidak bisa dipilih dulu. Ini membuat terlihat rapi dan konsisten. Kita juga memungkinkan item untuk saling tumpang. Ini dengan sengaja menggunakan nomor baris dan indeks. Dan indeks. Memungkinkan desain kreatif bergaya majalah atau poster yang sebelumnya sangat sulit dicapai di web. Sebagai arsitektur, kamu harus tahu kapan menggunakan grid dan kapan menggunakan tekstur. Akan fokusnya adalah menggunakan grid atau terletak halaman utama. Kamu membutuhkan presisi 2D dan gerakan fleksibel untuk menggunakan yang kecil dalam dua grid tersebut seperti dengan ikon dan teks dalam domain. Kemudian langsung mainkan pisahnya saling melengkapi. CSS baru itu. Kemudian beberapa kecil yang tidak tinggi dimiliki oleh generasi developer web sebelumnya. Bagian 5 itu ada responsif strategi. Desain cair seperti air. Di era di mana pengguna mengakses internet melalui jam tangan pintar, kulkas, tablet, lipat, hingga layar di atas, konsep satu ukuran untuk semua sudah mati. RWD adalah filosofi desain web baru mereka cair berarti. Respon itu dari poin mungkin strategi saya terutama untuk mencapainya adalah media garis. Kami ucapkan sesi untuk menjadi yang berbeda. Misalnya kondisi tertentu, seperti level layer, min, width, atau max width, media query bertindak sebagai saklar layar, min width sebagai saklar layar kondisional. Jika layar lebih lebar dari 766 px, maka posisi paling lebih terkecil menjadi horizontal. Pada fitur ini, web HP akan terlihat seperti versi desktop yang diperkecil. Strategi arsitektural yang paling efektif sayangnya adalah mobile first approach. Akhirnya bisa terjadi sebelumnya lalu melaksana itu betul betul. Kita bisa untuk layar terkecil lebih besar jadi ini berarti gaya default kita ini tampilan mobile. Dan kita menggunakan min width media query untuk menambahkan kompleksibilitas saat layar membesar. Pendekatan ini lebih efisien karena besar akhirnya tidak perlu mengulang dengan proses verifikasi desktop yang kemudian ditimpa. Memilih breakpoint adalah seni tersendiri. Kesalahan umum untuk pemula adalah menentukan breakpoint berdasarkan periode spesifik. Misalnya 375 px untuk iPhone X atau 760 px untuk iPad. Ini adalah settingan karena gadget ini maupun layar ini. Itu setting strategi yang boleh menentukan breakpoint dengan konten. Ubahlah layarmu ketika kontennya mulai terlihat jelek atau sulit dibaca. Jika tulisan di kolom menjadi terlalu panjang, jika gambar menjadi terlalu kecil. Itulah saatnya membuat breakpoint baru. Masa depan desain responsif sedang bergerak melampaui ukuran menuju kontainer query adalah media query memiliki bagian besar yang menggunakan ukuran viewpoint atau jumlah browser. Mungkin punya tempat tunggu itu berada, kontainer queries memungkinkan semua komponen untuk mengubah gayanya berdasarkan kebutuhan. Selain data letak visual, strategi responsif juga mencakup tipografi yang cair. Menggunakan fungsi modern seperti clamp, kita bisa mengatur ukuran poin dan berskala mulus, dengan nilai minimum dan maksimum tergantung lebar layar. Tidak ada lagi menggunakan ukuran poin dan kasar saat berpindah breakpoint. Dan yang terakhir, kita harus mulai mengadopsi logika liberty seperti margin inline start daripada margin left, bersifat global dan tidak semua bahasa dibaca dari kiri ke kanan untuk LDR.
Bahasa seperti Arab atau Ibrani dibaca dari kanan ke kiri. Dengan menggunakan properties, kita otomatis mendengar diri saat area bahasa dokumen berubah. Tapi kalau menulis ulang sesuai khusus untuk body RTA. Ini adalah bentuk responsivitas terhadap budaya dan bahasa memastikan komunikasi kita untuk skala dari seluruh sejak hari pertama. Untuk bagian 6 itu ada integrasi keislaman, harmoni, keseimbangan, dan fikih prioritas. Dalam pandangan Islam, keindahan atau jamal adalah salah satu sifat Allah yang sungguhnya bersabda, sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Ketika kita mempelajari CSS untuk mempercantik tampilan web, kita sedang mendalami sifat ilahiyah ini. Namun keindahan dalam Islam lebih berdiri sendiri. Ia harus menggunakan pedang nizam. Alam semesta ini diciptakan dengan ukuran dan tata-tata yang presisi. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Qamar ayat 49. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. CSS Grid dan Flexbox adalah alat bagi kita untuk meniru keterlibatan nilai tersebut di layar digital. Prinsip The Box Model, Kevin Google Imagine, mengajarkan kita tentang pentingnya udut dan adab dalam interaksi. Tapi Islam, setiap individu memiliki hak privasi dan pribadi yang tidak boleh dilanggar serta memiliki banyak perlindungan diri. Untuk mencegah Bagian mencegah elemen saling bertabrakan dan menumpuk. Mirip dengan ada pergaulan Islam yang mengajarkan kita untuk menjaga jarak sosial yang sehat, tidak mencampuri urusan orang lain, dan memberikan ruang bagi orang lain untuk bernafas. Prinsip specificity dan cascade dan CSS adalah analogi teknis sempurna untuk memahami fikih aulawiyat, fikih prioritas dalam CSS. Aturan yang lebih spesifik atau ID akan mengalihkan aturan yang umum atau tag. Pengaturan yang datang bagian menimpa yang terlebih dahulu. Dalam Islam, tidak semua amal memiliki bobot sama. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada perintah yang bersifat umum, dan ada dalil yang bersifat khusus atau khas yang mengusulkan dalil umum. Yang kita bijak seperti Bruce Fernandez, saya asal tahu aturan mana yang diprioritaskan saat terjadi konflik kepentingan. Nah, teknologi unsur desain mencerminkan karakteristik Islam yang salih likul li zaman wa makan. Cocok untuk setiap waktu dan tempat. HTML ibarat akidah, prinsip dasar syariah yang tetap dan tidak berubah, atau konten atau substansi. Sedangkan CSS ibarat fikih atau muamalah, yang fleksibel dan adaptif terhadap konteks atau tampilan dan wajah. Bahkan memberikan ruang maksa dan bagi musafir atau kondisi sedang lainnya. Demikian pula desain web dan konsep beradaptasi dengan keterbatasan layar pengguna. Kita tidak memaksa tampilan desktop yang berat kepada pengguna HP yang lemah. Sebagaimana Islam tidak membandingkan membebankan syariat di luar kesanggupan hambanya. Dan terakhir itu ada filosofi di balik Flashmob dan Grade. Adalah tentang menempatkan segala sesuatu di dalam tengah. Yang merupakan definisi dari adil. Lawan dari adil adalah zalim. Jika kita menggunakan tabel untuk layout, atau membiarkan elemen teks tumpah keluar dari kontainer, jadi sering berlaku tidak adil pada konten tersebut. Bisa layout yang rapi di mana main access dan cross access selaras. Ini bentuk ikhtiar kita yang menegakkan keadilan visual sehingga informasi dapat disampaikan dengan baik dan jelas. Meminimalisirkan kesalahpahaman bagi siapapun yang melihatnya. Dan yang terakhir itu ada bagian 6. Kesimpulan, menguasai ruang dan posisi. Bab ini telah mengungkapkan misteri di balik tata letak web modern yang membebaskan kita dan dari praktik coba-coba yang melelahkan. Berikut nilai intisari arsitektur yang harus kamu teguh. Pertama itu adalah kotak kegagalan realitas. Itu dinding yang di mata berusaha segala sesuatu dari teks menurut kamu hanyalah kotak persegi panjang. Itu box model. Mengabaikan padding, border, dan margin adalah rasa bentuk layout dan berantakan. Fungsi global, sizing, dibagi, menjadi wajib utama di setiap proyek. Yang kedua itu ada spesifik adalah mata uang. Spesifitas adalah mata uang. Saya bukan hanya soal gaya, tapi soal hierarki kekuasaan atau specificity. Kita memahami bahwa menggunakan ID untuk saling adalah utang teknis, dan membuat kode fakta dan sulit diubah. Arsitektur yang bijak menjaga grafik spesifitas tetap detail untuk mengadakan kelas. Yang ketiga itu adalah flexbook untuk garis, grid, dan bidang. Itu mematahkan mitra, kemudian menggantikan flexbook. Keduanya adalah mitra, yang menurut saya penyelesaian satu dimensi atau garis dan kolom. Pembuatan itu sementara grid menguasai tata letak dua dimensi yang kompleks untuk struktur makro halaman. Menggabungkan keduanya adalah kunci desain yang kokoh. Yang keempat itu ada responsivitas bukan sekadar ukuran layar. Desain responsif modern melampaui media, queries tradisional,
Dengan pendekatan mobile first, kita membangun fondasi yang ringan untuk perangkat kecil lalu mendapatkan kompleksitas untuk layar besar. Kontainer Kubernetes kini membuka era baru di mana komponen beradaptasi dengan bedanya, bukan hanya keyboard browser. Yang kelima itu ada logika di atas angka ajaib. Kita mengembangkan kebiasaan menggunakan Magic Numbers atau Magellan 37px dan Apple sebagai gantinya kita menggunakan unit relatif fungsi kalkulator dan sistem layout yang dinamis agar desain kita tetap cair dan adaptif terhadap konten yang tak terduga. Dengan bekal penguasaan visual ini, kita siap melangkah ke bab 4 di mana kita akan belajar cara mengelola kode CSS yang belum besar, baik untuk WP, Woodline, dan Procore. Mungkin segitu saja ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.